Shalom Bapak Ibu yang berbahagia. Saya percaya semua kita saat ini ada dalam keadaan yang sangat baik. Karena kita mempunyai Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang begitu mengasihi kita, Tuhan yang begitu memahami kita. Seringkali sekalipun kita banyak tidak dipahami oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan seringkali kita mengalami bagaimana kita rendahkan, diremehkan, Bapak Ibu Saudara. Bahkan istilah-istilah yang sedang populer hari-hari ini adalah bullying, Bapak Ibu Saudara. Saya kalau melihat tayangan-tayangan atau laporan-laporan bagaimana anak-anak kecil maupun di dalam film-film banyak sekali, Bapak Ibu Saudara ya, ditayangkan bagaimana anak-anak di sekolah dia dibully sama teman-teman sekolahnya, dan itu sangat menyakitkan, Bapak Ibu Saudara. Dan bullying itu membuat seseorang kehilangan jati dirinya. Dia merasa dirinya itu tidak ada artinya, dia merasa dirinya tidak ada harganya, sehingga orang-orang yang sering kali dibully itu akan menjadi orang-orang yang rendah diri, Bapak Ibu Saudara. Rendah hati itu bagus, tapi rendah diri itu nggak boleh. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam konten Indah Bersamamu YouTube channel saya kali ini, saya mau membahas mengenai bully ini, Bapak Ibu Saudara. Dan saya berharap bahwa jangan pernah ada seorang pun dari antara kita yang membuli orang-orang lain, atau kalaupun kita mungkin yang dibully, Bapak Ibu Saudara, saya mau menyatakan dan menyadarkan setiap kita betapa berharga hidup kita. Mungkin di hadapan manusia mereka tidak menghargai kita, tapi satu hal yang harus kita tahu, betapa hidup kita berharga di mata Tuhan. Buktinya apa? Ketika kita jatuh ke dalam dosa, tidak tanggung-tanggung Dia tinggalkan segala kemuliaannya. Dia mencari setiap kita. Dan ketika Dia mendapati kita, Dia gendong dengan sukacita. Bayangkan Bapak Ibu Saudara betapa berharganya hidup kita. Jadi apapun yang orang katakan tentang diri kita itu tidak penting. Dan jangan biarkan itu mempengaruhi psikologis kita. Dan jangan biarkan itu menekan hidup kita. Satu hal yang kita harus tahu pasti, bahwa hidup kita berharga di mata Tuhan. Nah, sebelum saya berbicara lebih lanjut mengenai bully ini, saya mau mengajak kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati berdoa. Kami sangat amat bersyukur Tuhan, karena kami mempunyai Tuhan yang mau menerima kami apa adanya, yang mau menerima kami sebagaimana kami ada. Tuhan, terima kasih. Engkau tidak pernah menuntut seperti dunia menuntut kami. Engkau tidak pernah memandang seperti dunia memandang kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi kami di luar dari batas kemampuan kami untuk membayangkan kasih-Mu yang Kau curahkan dalam hidup kami. Bahkan di saat kami jatuh, di saat kami mengecewakan Engkau Tuhan, Engkau tidak pernah berubah. Kasih dan cinta-Mu, sayang-Mu kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh menutup telinga kami terhadap penilaian orang lain, terhadap cemoohan orang lain. Tetapi biarlah kami hanya memandang kepadamu Tuhan, Bapa yang mengasihi kami dan menerima kami apa adanya dan sebagaimana kami ada. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak kita belajar lagi satu pujian yang terambil dari salah satu CD saya. Betapa berhargaku di matamu. Judul dari pujian ini, Engkau sungguh baik. Betapa berharga ku di matamu, Kau rela mati bagi diriku. Bahkan saat ku jauh, kasih
kasih setiamu tak pernah pergi meninggalkanku. Tiada ternilai cintamu padaku. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau terlalu baik kepadaku. Yesus, Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau terlalu baik kepadaku. Yesus, Engkau baik. Saya meneguhkan setiap kata dalam pujian ini dengan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, yang terambil dari kitab Matius 10 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-33. Mari kita buka sama-sama, Bapak Ibu Saudara, Matius 10 ayat yang ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-33. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu di atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ayat yang ke-29, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapakmu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, saya ulang sekali lagi ayat ke-30 dan 31 tadi, Bapak Ibu Saudara. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Bapak Ibu Saudara, rendah diri adalah sebuah permasalahan
bagi sebagian besar orang. Dan bahayanya, rendah diri dapat menghambat potensi dan talenta yang Tuhan tanam dalam diri seseorang. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara tadi saya katakan, rendah hati itu harus, tapi rendah diri itu tidak boleh. Bapak Ibu Saudara, kenapa orang bisa merasa rendah diri? Perasaan rendah diri ini sebenarnya bukan dipicu oleh trauma masa lalu. Pengalaman direndahkan, atau istilah zaman sekarang seperti yang saya katakan, dibully, ataupun perlakuan yang tidak adil dari orang-orang yang ada di sekitar, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Namun Bapak Ibu Saudara, perasaan rendah diri ini sebenarnya dipicu oleh karena ketidaktahuan seseorang akan nilai dirinya yang sesungguhnya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, perasaan rendah diri sebenarnya dipicu oleh karena ketidaktahuan seseorang akan nilai dirinya yang sesungguhnya. Kalau orang yang mengerti nilai dirinya yang sesungguhnya, dia mau diapain kek, mau dibully kek, mau di apapun lah, itu tidak akan menggoyahkan nilai dirinya yang ada di dalam dirinya. Daud pada waktu berhadapan dengan Goliat, kau kira aku anjing, dan sebagainya. Tapi Daud tidak gentar, tidak menjadikan dia takut dan minder. Karena dia tahu nilai dan jati diri yang sesungguhnya. Mengapa hal ini bisa terjadi, Bapak Ibu Saudara? Yaitu orang yang tidak mengetahui nilai diri yang sesungguhnya. Karena iblis selalu berusaha untuk menanamkan kebohongan-kebohongan dalam pikiran manusia tentang gambar dan nilai diri yang salah. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kita ini diciptakan segambar dengan penciptanya, tetapi iblis selalu berusaha menanamkan kebohongan-kebohongan dalam pikiran manusia tentang gambar diri dan nilai diri yang salah. Itu sebabnya hanya dari firman Tuhanlah kita dapat mengetahui nilai diri kita yang sesungguhnya. Tuhan memberikan kepada setiap kita hidup bukan karena kita membutuhkannya, tetapi karena semua orang membutuhkan kita. Itu yang disebut hidup yang berarti, Bapak Ibu Saudara. Jadi sekali lagi, jangan pernah menghiraukan mereka yang menjelekkan diri kita. Sebab siapa diri kita, hanya kitalah yang tahu. Hanya kita yang menentukan, bukan mereka. Jangan terlalu tergantung kepada pendapat atau pemikiran orang lain. Sebab sesungguhnya kita lebih kuat dari yang kita pikirkan. Namun masalahnya Bapak Ibu Saudara, terkadang kita tidak mempercayai kekuatan yang ada di dalam diri kita. Jadi jangan pernah berpikir kita bukan siapa-siapa. Sebab kita tidak pernah tahu bahwa ada orang yang berpikir kita adalah segala-galanya.
Jangan lari dari masalah. Sebab masalah akan selalu menghampiri kita dimanapun dan kapanpun tanpa diundang sekalipun. Yang harus kita lakukan adalah belajar bagaimana kita harus mengatasinya. Jangan pernah meremehkan diri kita sendiri. Sebab kita terlahir dengan banyak talenta. Maka belajarlah untuk memanfaatkan dan mengembangkan talenta yang ada pada diri kita. Karena talenta tersebut adalah jembatan menuju kebahagiaan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang dimulai dengan kebaikan akan menghasilkan kebaikan. Kita tahu itu betul. Namun jika hasilnya belum menghasilkan sesuatu yang baik, maka yakinlah, itu bukanlah akhir dari segalanya. Memang harus kita akui bahwa kehidupan ini selalu mempunyai banyak alasan untuk membuat kita terjatuh. Namun ingat baik-baik, apa yang benar-benar bisa membuat kita jatuh sebenarnya adalah sikap kita sendiri. Jadi kalau kita jatuh, jangan salahkan yang lain. Jangan salahkan keadaan, jangan salahkan siapapun yang ada di sekitar kita. Karena yang benar-benar dapat membuat kita jatuh adalah sikap kita sendiri. Jangan pikirkan mereka-mereka yang membenci kita, sebab tidak akan pernah bisa kita menyenangkan setiap orang. Ada orang yang dipuja-puja, tapi orang yang sama juga mempunyai banyak haters. Gak bisa Bapak Ibu Saudara kita mau menyenangkan setiap orang, membuat semua orang suka sama kita. Kita gak akan pernah bisa menyenangkan semua orang dan memaksa orang untuk menyukai kita. Sebab jangan-jangan Bapak Ibu Saudara, mereka hanya orang-orang yang iri hati atas pribadi kita yang sesungguhnya lebih baik. Atau kita mempunyai sesuatu yang mereka tidak mampu untuk memilikinya. Itu sebabnya abaikan suara mereka dan teruslah melangkah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah memandang diri kita rendah, diri kita sendiri. Jadi jangan pernah memandang diri kita rendah. Jika kita tidak berbahagia dengan hidup kita saat ini, koreksi diri. Karena pasti ada sesuatu yang salah dan dalam kita menyikapi hidup ini. Lalu berusahalah untuk menjadi lebih baik lagi. Semua orang pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Tetapi jika kita tidak bisa menghargai kekurangan kita, maka artinya kita juga tidak bisa menghargai diri kita sendiri. Namun juga jangan pernah merasa diri kita lah yang paling tahu, diri kita lah yang paling benar, diri kita lah yang paling baik, diri kita lah yang paling terhormat. Karena ingatlah, di atas langit masih ada langit. Itu sebabnya menjadi yang terbaik lebih penting daripada menjadi yang pertama. Biarlah firman Tuhan yang ada di dalam kitab 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 ini membuat kita dapat mengenal nilai diri kita. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya,
yang ajaib. Betapa berharga ku di matamu, kau rela mati bagi diriku. Bahkan saat ku jatuh, kasih setiamu tak pernah pergi meninggalkanku. Tiada ternilai cintamu padaku. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau terlalu baik kepadaku. Yesus, Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau terlalu baik kepadaku. Yesus, Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau terlalu baik kepadaku. Yesus, Engkau baik, Engkau terlalu baik kepadaku. Yesus, Engkau baik, Engkau terlalu baik kepadaku. Yesus, Engkau baik. Selamanya takkan pernah berubah, selamanya takkan pernah berkesudahan. Kasih dan kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu, kasih sayang-Mu selamanya takkan pernah berubah, takkan pernah berakhir. Terima kasih, Kau pandang kami berharga. Sekalipun dunia melihat rupa, sekalipun dunia memandang harta, Tuhan kita adalah Tuhan yang menerima kita apa adanya.
Tuhan kita adalah Tuhan yang membuka kedua tangannya menerima kita sebagaimana kita ada. Dia tidak pernah menuntut kita sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Dia tidak menuntut hal yang tidak mampu untuk kita lakukan. Dia hanya minta kita untuk taat dan setia kepadanya. Itu sebabnya sadarilah jati diri kita yang sesungguhnya, bahwa kita ini lebih berharga dari banyak burung pipit. Itu firman Tuhan sendiri yang mengatakannya, bahwa kita adalah umat yang telah dipilihnya. Itu sebabnya jangan biarkan dakwaan-dakwaan menekan hidup kita sehingga kita kehilangan kepercayaan diri kita sendiri. Percayakan hidup kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan dan bukan untuk menyenangkan hati manusia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang sungguh baik, Tuhan Yesus yang teramat baik. Atas dasar apa kami hidup dengan keluhan? Setiap hari baru Engkau memperbaharui lagi kasih setia-Mu bagi kami. Setiap saat Engkau selalu menyertai dan menuntun langkah kami. Setiap waktu Engkau memenuhi segala keperluan dan kebutuhan kami. Engkau memagari kami dengan kesetiaan-Mu, menutup bungkus kami dengan darah-Mu. Tidak pernah Engkau membiarkan kami menghadapi segala sesuatu sendiri. Tidak pernah Engkau membiarkan kami bergumul sendirian. Di saat kami sedang terluka, Engkau membalut luka hati kami. Di saat kami sudah merasa tidak mampu lagi, Engkau menambahkan kekuatan-Mu, sehingga kami cakap menghadapi segala apapun yang ada di hadapan kami. Di saat kami berduka, Engkau ada di sisi kami dan menghibur serta menghapus air mata kami. Di saat kami terjatuh, tangan-Mu yang kuat segera menopang kami dan mengangkat kami ke tempat yang tinggi. Bagaimana mungkin kami tidak bisa menyadari semua ini? Bagaimana mungkin kami tidak bisa bersyukur atas semuanya ini? Terima kasih Tuhan untuk semua yang tidak dapat kami ucapkan satu persatu. Terima kasih karena Engkau memandang kami begitu berharga, sehingga yang lain tidak ada artinya lagi. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Mari setiap kita yang mempunyai hidup yang begitu berharga di mata Tuhan, sama-sama kita mau katakan, amin.